Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Kiper Bahrain, Ebrahim Lutfala, melontarkan sebuah story dengan nada provokasi melalui akun media sosialnya. Kiper satu ini terkenal garang di lapangan, terutama dengan pemain muda Indonesia seperti Rafael Struijk dan Marcelino. Dalam sebuah postingan menulis, "Saya tidak takut dengan fans kalian, apalagi jiwa kami, jiwa petarung," ucap sang pemain dalam tulisan di sosial medianya. Belum diketahui nada perkataan tersebut diarahkan ke fans Indonesia atau siapa. Banyak netizens Indonesia yang bertanya-tanya ucapan sang kiper tersebut. Ya pasti ke fans Indonesia, tidak mungkin ke fans lain. Karena yang selama ini panas dengan Bahrain kan bukan negara lain, tapi fans Indonesia. Yang diserang selama ini, ya Bahrain itu kan dari Indonesia. Jadi saya pikir lah dia punya story itu sindirannya dia untuk netizen Indonesia. Kita juga tidak takut. Siapa yang takut dengan kau, iya kan? Nah, kalau kau datang di Jakarta, kau baik-baik, kita akan sambut kau dengan ramah, dengan kehangatan yang luar biasa. Tapi kalau kau datang di Jakarta terus kau punya niat yang tidak baik, mau curang, mau sogok wasit, buat supporter Indonesia sakit hati, ya habislah kau. Pasti habis, tidak mungkin tidak itu. Percaya saja, pasti habis. Tapi tenanglah. Kalau walaupun nanti kalian bermain di kandang Indonesia, kalian mau curang atau apa, atau mau sogok wasit kayak itu, supporter Indonesia pasti ramah-ramah. Karena kita juga tidak mau kalau nama negara kita itu tercoreng, apalagi bermain di kandang sendiri. Seperti kalian kan, akhirnya tercoreng tuh sepak bolanya Bahrain, dan ya akhirnya diserang habis-habisan sama netizen Indonesia. Kita sih tidak mau. Kalau walaupun nanti dicurangi, kita tetap enjoy. Kita percaya kalau kita pasti lolos ke Piala Dunia, ya walaupun melalui jalur playoff tidak apa-apa. Daripada Bahrain ya imbang dengan Indonesia di Bahrain, tetapi dengan cara yang kotor, dengan ya, cara-cara yang licik, cara-cara yang menjijikan itu, ya kan? Kita juga tidak takut dengan dia. Siapa bilang netizen Indonesia takut? Kalau dia bilang mereka punya jiwa petarung, memangnya kita bukan jiwa petarung? Kita juga jiwa petarung, cuma kita tidak goblok seperti mereka. 90 tambah 6 sama dengan 05. Bahrain dihantam habis-habisan sama Jepang. Itu di kandang sendiri. Kemudian U17 juga dihantam sama Cina 2-0. Jadi videonya dia yang dia hina-hina lagu kebangsaan Indonesia. Akhirnya diedit lagi pakai mereka punya lagu kebangsaan dan dipasanglah foto-foto seperti ini. Ketika Bahrain itu dibantai habis-habisan sama Jepang. Kemudian ada juga yang saya lihat itu netizen edit kalau Bahrain itu kalah dari Cina. Memang kalah sih dari Cina U17-nya mereka. Jadi memang ya Bahrain sebenarnya tidak apa-apa. Lagian mereka juga negara kecil itu. Sepak bolanya kita lebih maju dari mereka sebenarnya itu. Inilah bukti kalau supporter Indonesia ramah terhadap lawan. Bukti itu terdapat dalam laga Indonesia versus Australia. Di saat itu ada satu supporter Australia yang menonton pertandingan di tengah ribuan supporter timnas. Bahkan saat menyanyikan lagu kebangsaannya, fans Australia itu menyanyikannya dengan lantang. Tak ada satupun supporter timnas yang mencoba mengganggunya. Malah yang ada dia diberi sambutan berupa tepuk tangan riuh dari supporter timnas Indonesia. Pada intinya, yang penting Anda sopan, kami pun akan lebih segan kepada kalian. Itu baru betul. Kalau datang sini kemudian koar-koar, ribut-ribut, menyombongkan diri, mau curang, ya siapa sih yang mau tinggal diam? Pasti emosi. Tapi kalau datang dengan cara baik-baik seperti ini, ya pasti disambut hangat, dibiarkan saja, nonton dengan, ya mereka menikmati pertandingan. Sebenarnya begitu. Jangan datang bikin rusuh, bikin kacau, kemudian olok-olok di media sosial. Habislah kau. Iya, pasti habis. Kuwait pakai cara kotor. Timnas deh, malam ini Timnas U17 akan melawan Kuwait dan Cara Kuwait kotor apa ini ya? rumahnya. Nah, Coach Nova marah nih karena Kuwait bikin cara kotor. Jadi ketika Timnas akan latihan di stadion ya, di sebelah itu ada tim Kuwait U15. Alasan official Kuwait kan tim U15 bukan U17. Pada akhirnya Coach Nova marah dan tidak jadi latihan taktikal. Padahal striker Timnas Alberto itu mengatakan ingin sekali lolos ke Piala Asia 2025. Di kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu, Indonesia itu gagal lolos gara-gara kalah 5-1 dari Malaysia. Sementara di tahun yang sama, Kuwait gagal lolos karena kalah bersaing dari India Prindavana. Menurutku, Kuwait melakukan cara ini untuk menyerang mental dari pemain U17 Indonesia.
Apalagi ini bermain di kandang Kuwait ya, anak-anak U17. Serangan ke mental itu akan mempengaruhi psikologis dan akhirnya permainan jadi tidak berjalan. Jadi timnas U17 butuh dukungan kalian. Yuk, dukung nanti malam jam 9:30. Salam. Semoga mereka sebentar malam kasih kalah Kuwait. Tapi kalau misalkan mereka pakai cara kotor seperti ini di Indonesia, kita bisa balas. Nanti kalau misalkan bermain di Indonesia atau mungkin ada balas kandang, kalau tidak ada ya syukurlah mereka. Kalau saya salah bisa koreksi. Kalau misalkan ada balas kandang, itu bermain di Indonesia, ini kan kualifikasi pasti ada balas kandang. Kalau bermain di Indonesia kita balas mereka. Ya kenapa kita harus sungkan-sungkan? Kenapa kita harus malu-malu? Toh mereka saja di sana buat kita aneh-aneh, ya kita balas juga mereka tuh. Kenapa memang? Iya kan? Assalamualaikum. Satu persatu mulai sadar. Mari kita dengar. Kayaknya ini permintaan maaf atau hasil edit AI atau seperti apa. Tapi kita nonton dulu teman-teman. Ini kayaknya menarik ini. إندونيسيا عن سلوكي الذي أهان أغنية إندونيسيا راية. بصراحة أنا آسف جدا. لقد انجرفت بمشاعر عميقة جدا. مرة أخرى أنا آسف. والسلام عليكم من البحرين. Semoga betul ini dia minta maaf. Tapi sepertinya video ini ada di dia punya Instagram. Saya belum nonton full karena sebenarnya saya masih jengkel dengan dia. Tapi kalau memang dia minta maaf ya syukurlah. Dia punya otak begitu. Otaknya masih bisa digunakan itu. Andik Firmansyah bilang kita nggak butuh pemain naturalisasi karena zaman dulu timnas kita tanpa naturalisasi itu ditakutin di negara ASEAN. Yang nggak setuju terserah. Kalau saya sih setuju sama Andik. Timnas kita ditakutin di negara-negara ASEAN. Jangankan negara-negara ASEAN, timnas kita sendiri main, negara kita sendiri takut. Jangan-jangan nggak menang. Jangan-jangan mainin lagi sepak bola gajah. Jangan-jangan diatur mafia. Serba takut. Gimana timnas nggak ditakutin kalau cara main Andik begini? Kemarin dia main lawan PSPS Pekanbaru, muka lawannya didorong. Akhirnya minta maaf. Ya Andik ini sebenarnya ya salah satu mantan pemain timnas yang cukup fenomenal karena awal dia bergabung dengan timnas waktu itu ya saya masih SMP kah SMA kah tahun berapa 2014 2013 sekitaran tahun itulah dia gabung dengan timnas kemudian gocek-gocekannya dia itu yang bikin dia fenomenal dan waktu itu bermain di Piala AFF kalau tidak salah. Nah, itu yang bikin dia fenomenal. Tapi kan ya secara usia sekarang dia sudah tua, sudah ya bukan usia produktif lagi untuk bermain di level timnas. Karena kan kalau kita lihat sekarang usia rata-rata pemain timnas itu mungkin dari 20 ke atas, teman-teman. 20 sampai 24 atau 28, 29 mungkin ya. Nah, kalau Andik mungkin sudah 30-an itu. Jadi dia tidak dipakai lagi di timnas. Mungkin ya betul, mungkin dulu kita ditakuti di ASEAN, hanya di ASEAN, catat ya. Itu hanya di ASEAN, bukan di Asia. Tapi sekarang kita justru ditakuti di Asia. Bahkan saking takutnya negara-negara, bukan hanya Asia, bahkan Asia bagian Timur Tengah itu. Bahkan saking takutnya mereka dengan Indonesia, itu mereka main curang. Buktinya apa? Buktinya ada di Bahrain. Kemarin kita lawan Bahrain, harusnya kita menang 2-1 lawan mereka. Tapi mereka main curang. Pakai alasan ada aturan FIFA. Itu sebenarnya hanya sebuah alibi. Oke lah mungkin ada aturan dari FIFA yang melegalkan atau memberikan hak prerogatif terhadap wasit untuk menambahkan waktu. Tetapi di saat itu kalau kita lihat lagi, putar lagi, flashback lagi pertandingan antara Indonesia dan Bahrain, tidak ada kejadian-kejadian yang memakan waktu berlebihan. Jadi itu murni sebenarnya bukan keputusan prerogatif dari wasit, tetapi karena memang mereka mau supaya Indonesia itu jangan menang di kandangnya Bahrain. Supaya apa? Supaya Bahrain jangan malu di muka pendukung sendiri. Begitu. Itu kita Indonesia ditakuti oleh negara-negara Timur Tengah. Bahkan Jepang pun mengakui kita sepak bola kita sudah maju. Kalau dulu mungkin seperti yang Andik bilang bahwa kita ditakuti di ASEAN. Saking ditakuti di ASEAN bahkan ketika mereka main kita pun jadi gugup itu. Iya kan kita pun jadi gugup itu ya. Mungkin saya saja yang gugup ya. Kalian tidak, teman-teman tidak. Saking ditakutinya kita itu. Sampai kita juga ketika mereka bermain kita gugup gemetaran. Oh menang tidak sebentar ini timnas Indonesia nih. Atau jangan sampai dikalahkan lagi. Kan begitu. Tapi ya kalau kita lihat jejak Andi di timnas juga tidak buruk-buruk amat. Walaupun kemarin ada sedikit problemnya dia ketika dia bermain di klub. Kemarin minggu lalu kah 2 minggu lalu kah yang sempat mukul muka pemain lawan. Tapi tidak apa-apa. Mungkin ya betul juga yang dia bilang. Kalau kita ditakuti di ASEAN, ya, hanya di ASEAN, bukan Asia. Sekarang di Asia, itu kebalikannya. Cie.
Berbanding terbalik dengan AFC, FIFA tolak usulan Bahrain yang ingin main lawan Indonesia di tempat netral. Iyalah, pasti ditolak, tidak mungkin diterima. FIFA bukan orang gila seperti AFC mafia itu. FIFA dikabarkan saat ini telah berkeputusan bahwa laga Indonesia melawan Bahrain tetap harus digelar di Stadion GBK. Hal tersebut diungkapkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO. Iya dong. Pak Dito, Menpora juga menjamin keselamatan timnas Bahrain selama di Indonesia. Tanggapan FIFA ini yang menolak usulan Bahrain tentu berbanding terbalik dengan AFC. Kemarin mereka malah menanggapi serius dan mengusahakan permintaan Bahrain. Berbanding terbalik dengan AFC, FIFA tolak usulan Bahrain yang ingin main lawan Indonesia di tempat netral. FIFA dikabarkan Memang AFC ini agak sedikit aneh ya. Tidak heran juga kalau mereka agak sedikit aneh begitu, karena presiden AFC ini orang Bahrain. Yang bermasalah dengan Indonesia itu juga negaranya dia, Bahrain. Jadi wajar kalau mereka itu tanggapi dengan serius, karena ini menyangkut dengan nyawanya mereka. Apalagi ada ancaman-ancaman dari netizen Indonesia. Tapi saya pikir itu hanya sebuah ancaman di media sosial. Tapi yang lucunya itu ditanggapi serius sama AFC. Bahkan FIFA pun ya mungkin bingung juga kenapa AFC tanggapi soal keributan di media sosial yang mungkin tidak berdampak apa-apa untuk negaranya dia atau sepak bolanya dia gitu. Nah, kita juga harus lihat apa sih penyebabnya, kenapa netizen Indonesia sampai rame-rame serang mereka punya akun ofisial. Itu karena apa? Karena memang di pertandingan waktu Indonesia lawan Bahrain kita dicurangi habis-habisan. Sakit hatilah semua supporter Indonesia. Maka mereka gunakan kekuatannya mereka untuk menyerang akun dari ofisialnya Bahrain, sepak bola Bahrain, kemudian pemain, sampai ke AFC juga mungkin kena getahnya itu. Kan sampai kasih keluar statement resmi dari AFC kan untuk meninjau kembali laporan dari si Bahrain ini, teman-teman. Jadi ya semoga nanti mereka lawan Indonesia di GBK 25 Maret. Saya pikir kita bisa kasih kalah mereka. Ya tidak susah sih kasih kalah mereka. Buktinya waktu di Bahrain saja kita bisa kasih kalah mereka itu. Apalagi di sini nanti di kandangnya kita sendiri di GBK pasti kita akan kasih kalah mereka. Saya yakin sekali Indonesia akan kasih kalah Bahrain. Tapi kita sebelum lawan Bahrain kita punya 2 laga berat. Itu ada lawan Jepang, kemudian lawan Australia. Si Arab Saudi. Lawan Arab Saudi, lawan Jepang. Nah, ya ini yang paling maha sulit, super sulit, ya sulit. Itu lawan Jepang. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga kita bisa tahan imbang mereka ya. Kalau timnas Jepang mau main mata dan kita, tapi ya agak sulit sih. Itu bicara yang ya di luar nalar lah, di luar nurul. Kalau Jepang mau main mata dan kita bisa saja, karena Jepang maunya Jepang sama Indonesia yang lolos ke Piala Dunia 2026. Dia tidak mau dengan Australia, tidak mau dengan Cina, tidak mau dengan Bahrain, dia mau dengan Indonesia si Jepang ini. Nah, kalau bermain di kandangnya dia bolehlah dia menang begitu. Ya 1-0, 2-0. Tapi kalau bermain di GBK saya pikir kita bisa tahan imbang, mereka sudah luar biasa sekali itu. Nah, kita punya 3 kesempatan untuk dapat poin, 12 poin lah. Dari 9 poin dari Bahrain, kemudian Arab Saudi dan Cina. Ya bisalah kita kasih kalah mereka di sini. Walaupun kita main lawan Cina itu kita kalah 2-1 waktu itu. Tapi tidak apa-apa, main di GBK saya pikir kita bisa kasih kalah mereka tuh. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan ya mungkin lawan Jepang Kevin Dix sudah bisa bermain. Nah, kita butuh sekali Kevin Dix di belakang teman-teman. Butuhnya itu dia ya mobilitasnya di lapangan sungguh luar biasa. Kita tahu lah pemain-pemain Eropa itu seperti apa. Kemudian ya semoga dia bisa berduet dengan J. Itis ataupun Mes Hilgers dan Rizky Ridho lah. Jangan dulu turunkan Jordi Amat, karena Jordi Amat itu kayaknya lagi cedera juga dia tuh. Karena waktu itu lawan Cina dia dipulangkan kan ke Johor Darul Taksim itu. Dia tidak ikut bermain. Jadi semoga ya, Kevin Dix ini bisa bermain nanti lawan Jepang. Dan semoga berikutnya Jairo Ritwell, kemudian Mauro Zalstra, dan satu lagi saya lupa. Semoga mereka bisa gabung secepatnya supaya kita punya komposisi pemain di starting 11 ini dengan yang ada di bench itu setara lah. Jadi kalau diganti kita tidak, wah ini kenapa diganti, ini kenapa harus ganti begini. Kita tidak begitu lagi. Jadi ketika ada pemain-pemain yang kelasnya sama ada yang di bench dengan di starting 11, starting line up, nah itu kita sudah tidak ragu lagi. Oh ini yang diganti bagus ini ya segala macam ya. Jadi pasti kita senang begitu teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.